Baik, kita akan melanjutkan sesi pembelajaran kita hari ini. Ada 3 pola pikir yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Apa saja? Yang pertama adalah terus berkreasi, ya. Yang kedua, terus beradaptasi. Yang ketiga, berinovasi. Jadi 3 pola pikir ini harus punya, ya, jika kita ingin menjadi seorang entrepreneur. Jadi kita harus berpikir, harus berkreasi terus-menerus, kita harus berinovasi terus-menerus dan beradaptasi terus-menerus gitu ya, supaya bisnis kita itu akan berkelanjutan, tidak hanya cuma 1 tahun, 2 tahun, bahkan bisa sampai 10, bahkan 50 tahun gitu ya, akan berlanjut gitu ya. Dan yang kedua, kita tidak tertinggal dengan pesaing-pesaing bisnis kita. Jangan sampai pesaing kita sudah inovasi produknya, tapi kita tertinggal produk yang kita miliki gitu ya. Nah, 3 pola pikir inilah yang harus kita punya. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Kita akan berlatih kasus seperti ini ya. Seandainya saya memberikan kepada kamu 1000 baju ya, kita akan latihan tentang kreativitas dan juga inovasi. Berapa baju yang bisa kamu jual selama 3 hari di sebuah desa yang bernama Papua ya? Nah, semuanya penduduk-penduduknya itu tidak memakai pakaian. Nah, gimana caranya kamu bisa menjual pada mereka? Ya, coba kita pikirkan, kita akan diskusi di Zoom meeting ya. Bagaimana seandainya kamu bisa menjual 1000 baju ini kepada orang-orang yang tidak menyukai pakaian? Ya, kita akan diskusi di Zoom meeting. Jadi, entrepreneur itu sebenarnya identik dengan kata kreativitas. Jadi, kreatif itu tidak cuma membahas masalah produk saja, ya, tetapi kreativitas dalam memecahkan setiap masalah-masalah yang ada. Ingat pertemuan yang pertama atau pertemuan yang kedua kita membahas tentang Albert Einstein, ya, memecahkan masalah tidak boleh menggunakan cara yang sama, harus didukung oleh kreativitas, harus inovasi, harus berbeda ya. Jadi contohnya seperti ini ya, ada di Jepang ini menggunakan ini ya, virtual, namanya virtual wisuda, wisuda virtual gitu ya. Nah, kalau wisuda itu identik apa? Kita kasihnya apa? Bunga gitu ya. Nah, mungkin kalau dulu zaman dulu cuma kasih selamat gitu ya, tapi kalau sekarang tuh bisa kasih boneka ya, bisa kasih selempang yang selamat graduation gitu ya, atau misalkan kasih nama sama gelarnya gitu ya, congratulation. Nah, kreativitas itu bisa berupa macam hal gitu ya, bagaimana memecahkan masalah tersebut gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ulang tahun ya, contohnya gitu seperti itu ya, kita lihat nggak cuma hanya kue doang, kue ulang tahun bisa berbentuk apa, sushi ya, atau yang sekarang lagi ngetren itu ya, gambar yang di atas tuh ada uang yang ditarik ya, uang yang ditarik gitu ya. Nah, itu akhirnya membuat kita kreatif. Kalau kita jual kue, nggak melulu menjual kue aja, kita bisa menghasilkan sesuatu yang inovatif dan kreatif gitu ya. Nah, ini contohnya, kalau sablon terbalik, mungkin bagi kamu berpikir, ini apa, tulisan apa nih mesti dibalik gitu kan, play gitu kan. Nah, padahal kaos ini kreatif gitu ya. Misalkan tetap peta terbalik gitu ya. Peta terbalik. Padahal itu orang itu membuat peta terbalik itu bukan sengaja atau mungkin cacat gitu ya. Tetapi memang benar-benar peta itu dibuat untuk orang yang memakainya itu bisa membaca langsung gitu ya. Bukan buat orang lain. Kalau bagi kita, kalau kita lihat kayak begini kan, Y dibalik ya kan, hati L-nya dibalik, P dibalik gitu ya. Tapi yang bisa membaca adalah orang yang memakai baju tersebut. Nah, ini kreatif gitu ya. Jadi bukan berarti cacat gitu ya bajunya. Jadi kreatif itu lebih baik gitu ya, nggak punya apa-apa tapi banyak ide ya. Nah, daripada kalau kita kaya, punya uang banyak tapi nggak punya ide atau malas berusaha, itu yang nggak baik gitu ya. Nah, jadi ide adalah kombinasi baru dari unsur-unsur yang sudah ada. Sekali lagi, kombinasi baru dari unsur-unsur yang sudah ada. Nah, bagaimana cara kita kreatif sih, Sir? Itu pertanyaan bagi kita, gitu ya. Yang pertama adalah memperluas wawasan, ya. Jadi kalau kalian suka dengan membaca buku, silakan kalian baca buku apapun, gitu ya. Nah, kalian yang dulunya belum pernah baca buku tentang bisnis, tentang usaha, silakan mulailah baca-baca buku-buku yang positif, yang sukses, gitu ya. Orang-orang yang sukses, misalkan Mary Riana atau apapun, siapapun, gitu ya, tokoh-tokoh yang sukses, gitu ya. Silakan baca. Perluas wawasan kita. Kita kalau ke toko Gramedia silakan baca ya, memperluas wawasan kita supaya kita bisa semakin lama semakin kreatif. Nah, yang kedua adalah banyak membaca dan browsing. Silakan apapun buku yang kamu baca, silakan kamu browsing hal-hal yang berguna atau bermanfaat gitu ya bagi pertumbuhan kreativitas kamu.
Nah, yang ketiga, kalau sering kamu jalan-jalan ke tempat-tempat yang baru, ya, ke mall gitu ya. Nah, silakan. Kalau lihat sesuatu, kalau gitu ya, ke tempat-tempat yang baru, melatih kreativitas nih. Kira-kira bisa dibuat apa ya? Wih, keren, keren juga ya. Wah, keren juga produknya ya. Nah, seringkali kita melatih, mengasah kreativitas itu dengan cara berjalan-jalan ke tempat-tempat yang baru. Siapa tahu ada ide-ide yang muncul, ya sebenarnya mungkin idenya biasa, tapi gara-gara kita melihat sesuatu gitu ya, hal tersebut kita muncul merangsang ya kreativitas kita untuk wah kayaknya bagus nih kalau kita buat seperti ini gitu ya. Nah yang keempat adalah ikut kompetisi. Jadi sering-seringlah kalau ada lomba bisnis gitu ya, lomba bisnis plan, nggak cuma lomba akuntansi aja yang di SMA Kristen Yusuf, tapi juga ada lomba bisnis. Silakan kalian ikuti. Untuk apa? Mengasah kreativitas yang kita miliki. Dan yang terakhir, coret-coret ide di kertas. Jadi kalau kamu punya ide, coret. Kalau sekarang kita bisa di handphone, kita catat, gitu ya. Ketemu di jalan, kita catat, ya ide-ide kita. Kalau coret-coret boleh. Misalkan kita lagi iseng-iseng gitu ya. Kita punya ide apa? Silakan kalian mengembangkan kreativitas dengan cara seperti itu. 5 hal yang kita bisa lakukan. Jadi seorang kreatif tidak perlu bakat khusus. Sekali lagi, seorang yang kreatif tidak perlu bakat khusus, ya. Semua orang bisa menjadi kreatif. Sekali lagi, semua orang bisa menjadi kreatif. Bisa? Bisa. Kalian bisa. Ya, asalkan kita konsisten. Konsisten apa? Berlatih. Ya, melatih diri supaya kita kreatif gitu ya. Ada sesuatu kemarin minggu lalu kita sudah berlatih sederhana gitu ya tentang masih ingat yang Nita Adini seorang mahasiswi gitu ya. Kan kalian saya ajak untuk memancing kreativitas apa yang bisa kamu miliki ya, yang bisa kamu perbuat untuk memecahkan masalah si Nita itu tersebut. Ya. Nah, ingat semua orang bisa menjadi kreatif. Masalahnya kita harus konsisten ya, berlatih untuk mengembangkan kreativitas yang kita miliki. Jadi seorang kreatif itu tidak perlu bakat ya, bakat khusus. Nah, kita minggu depan kita akan mempelajari ya, terus melatih kreativitas, melatih inovasi ya. Setiap pertemuan saya akan memancing kalian untuk berpikir kreatif. Kalau misalkan disuruh minta tadi ya, kita contoh latihan tadi gitu ya, bagaimana bisa 1000 buah dijual dalam waktu 3 hari, sedangkan mereka tidak suka pakaian gitu ya. Nah, itulah latihan-latihan seperti itulah yang memancing kreativitas muncul gitu ya. Nah, kita akan bisa memulai bisnis baru gitu ya dengan cara apa? Berlatih ya. Ingat, musuh terbesar kita bukan pada orang lain mengejek kita, orang lain membuat kita ragu. Tidak, yang membuat kita ragu adalah diri kita sendiri ya, sehingga kita tidak mau melakukan bisnis tersebut. Ingat, kita akan pelajari minggu depan ya. Salam entrepreneur.